Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Ratu Balkis Fatia Febrina Lubis dari kelas R4C dengan NPM 202331500408. Nah, di sini saya mengambil datasetnya melalui Kaggle, yaitu prediksi status akademik. Di sini ada dataset mahasiswa kehadiran aktivitas IPK. Nah, data ini kita download. Nah, setelah datanya terdownload, kita masuk ke Orange Data Mining. Lalu kita tarik widget file. Nah, di sini kita masukkan datanya. Dataset mahasiswa. Lalu kita jadikan kategori ini menjadi targetnya. Kita jadikan status akademik menjadi target. Lalu IPK ini menjadi feature, kemudian kita play. Kita ubah namanya. Kelulusan mahasiswa. Kemudian setelah ada filenya, kita hubungkan dengan widget data table. Di sini kita dapat melihat bahwa tidak ada data yang missing. Nah, di sini status akademik, ada nama, ada jenis kelamin, ada umur, status pernikahan, persentase kehadiran, terus ada partisipasi diskusi, nilai tugas, aktivitas, dan IPK-nya. Nah, karena tidak ada data yang missing, maka kita tidak memakai preprocess. Langsung saja kita hubungkan dengan widget tree. Lalu dari tree sini kita sambungkan dengan tree viewers. Nah, di sini kita dapat melihat pohon keputusan. Nah, kenapa saya menggunakan tree? Karena dengan adanya decision tree ini kita dapat melihat dengan mudah visualisasinya dan memberikan gambaran logika terkait klasifikasi yang sedang kita lakukan. Nah, di sini kita dapat melihat apabila nilai tugasnya segini, maka dia dapat dinyatakan lulus dan presentasinya juga. Lalu dari file ini kita tarik lagi, kita menggunakan knife bayes. Kenapa saya menggunakan knife bayes? Karena knife bayes ini cenderung cepat dan ringan, namun memiliki akurasi yang cukup tinggi. Di sini juga saya akan menggunakan SVM, karena SVM ini cukup unggul untuk data yang memiliki dimensi cukup tinggi. Dan yang terakhir, saya menggunakan Adabus. Lalu dari file kita tarik test and score, karena test and score ini akan berhubungan dengan data. Setelah kita menghubungkan keduanya, lalu kita hubungkan juga tree dan test and score, lalu knife bayes dan test and score, kemudian SVM dan Adabus. Nah, di test and score ini kita dapat melihat bahwa SVM adalah yang paling memiliki nilai tinggi, yang paling efektif untuk digunakan. Akurasinya tertinggi gitu. Di sini kita dapat melihat bahwa di antara ketiganya SVM lah yang paling bagus. Lalu dari test and score ini kita dapat melihat Confucius Matrix-nya. Nah, di Confucius Matrix ini pada learner yang tree kita dapat melihat bahwa 690 mahasiswa sudah dinyatakan lulus dan diprediksi lulus. Nah, kemudian secara kenyataan ada 32 mahasiswa yang lulus, namun diprediksikan melalui model ini tidak lulus gitu. Nah, sedangkan melalui SVM yang actual lulus itu ada 700 orang, sedangkan yang diprediksi tidak lulus tapi lulus itu ada 13 orang.
Nah, setelah kita mendapatkan quote species metric, maka kita akan memprediksinya di sini. Kita tarik prediksi. Kita hubungkan tree dengan prediction, lalu naive Bayes dengan prediction, SVM dengan prediction, dan Adarbus dengan prediction. Maka akan terlihat hasilnya. Atas nama Anastasia Pradi melalui tree dia lulus, naive Bayes lulus, SVM lulus, dan Adarbus lulus. Lalu kita akan melihat, nah, atas nama Mulyanto melalui tree dia dinyatakan tidak lulus, tapi melalui naive Bayes dia dinyatakan lulus, melalui SVM dia dinyatakan tidak lulus, dan Adarbus dia dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa SVM adalah model yang memiliki akurasi paling tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Raihan dengan NPM 2023315009 dari Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan memberitahu cara menggunakan metode prediksi pada Orange Data Mining. Namun sebelum saya memberitahu cara menggunakan metode prediksi pada Honest Data Mining, saya akan memberitahu terlebih dahulu terkait apa itu metode prediksi dan data apa yang saya gunakan pada metode prediksi kali ini. Oke, yang pertama, metode prediksi adalah metode yang digunakan untuk memprediksi variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Data yang digunakan untuk data training adalah data supervised learning dan data unsupervised learning. Untuk data yang saya gunakan kali ini, saya mengambil data melalui web Kaggle dan saya memilih data terkait dengan terkait Bank Loan Related Trend and Test Dataset, atau yang bisa diartikan adalah data kampanye pemasaran dari sebuah bank dengan tujuan untuk memprediksi apakah nasabah akan berlangganan produk deposito berjangka atau term deposit. Setelah semua data sudah kita download, yaitu data tes dan data training, kita langsung memasukkan widget data atau file. Widget file ini gunanya yaitu untuk memasukkan data yang tadi sudah kita download. Selanjutnya kita buka folder. Nah, di sini saya sudah memasukkan data dari data dari yang tadi saya sudah download, yaitu dari web Kaggle. Di sini ada informasi terkait dari data tersebut, yaitu ada 31.647 baris dan 18 kolom. Lalu kita memilih mana yang mau kita jadiin target atau apa yang harus dijadiin target. Di sini untuk targetnya yaitu pada kolom subscribe. Kita jadikan target. Setelah itu kita langsung tambahkan widget data table. Widget data table ini berguna untuk
menampilkan isi data dari data yang sudah kita download. Di sini terdapat target itu sendiri yang dibedakan dengan warna abu-abu, dan ada fitur lainnya yaitu seperti ID, age atau umur, job atau pekerjaan, education, housing, loan, dan kontak. Dapat kita lihat di sini ini tidak ada missing data. Itu artinya kita tidak perlu melakukan processing data. Setelah itu kita melakukan prediksi klasifikasi yang pertama atau metode klasifikasi, perhitungan klasifikasi yang pertama, yaitu dengan perhitungan klasifikasi tree atau pohon. Setelah itu kita ingin menampilkan hasil dari klasifikasi pohon ini dengan cara menambahkan tree viewer. Nah, dari sini kita bisa lihat visualisasi dari data tersebut atau dari perhitungan klasifikasi tree atau pohon. Dapat kita lihat di visualisasi tree viewer. Nah, seperti ini. Jadi visualisasi dari perhitungan tree. Selanjutnya kita akan melakukan atau menambahkan prediction. Kita tambahkan prediction. Nah, dapat terlihat dari widget prediction ini, kalau misalkan tree dari klasifikasi perhitungan tree dan data aslinya terdapat beberapa perbedaan atau beberapa istilahnya perbedaan pendapat. Seperti contohnya kita bisa lihat pada kolom 4 pada data dan kolom subscribe itu dinyatakan yes atau iya atau pelanggan ini berlangganan. Namun pada perhitungan klasifikasi tree itu tidak atau no. Ini adalah perbedaan antara perhitungan klasifikasi tree dan data itu sendiri. Setelah itu kita menambahkan perhitungan klasifikasi yang kedua, yaitu naive Bayes. Setelah kita menambahkan naive Bayes, kita sambungkan juga naive Bayes ini ke prediction. Oke, selanjutnya kita lihat kembali di widget prediction antara klasifikasi perhitungan tree dan klasifikasi perhitungan naive Bayes. Itu juga terdapat perbedaan, dan ini juga terjadi di kolom 4. Klasifikasi tree menyatakan kalau misalkan ini tidak atau no, sedangkan naive Bayes menyatakan ini iya atau yes. Terdapat beberapa perbedaan juga dari klasifikasi perhitungan tree dan klasifikasi perhitungan naive Bayes. Setelah itu kita ingin memasukkan data tes atau data
sebelumnya kan kita sudah masukkan data train. Selanjutnya kita juga harus memasukkan data tes. Sebentar. Data tes ini, data train dan data tes memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling menonjol adalah data train memiliki target, sedangkan data tes tidak memiliki target. Masukkan data tesnya. Setelah kita masukkan data tes, lalu kita tambahkan widget data trail. Dapat terlihat perbedaan kalau misalkan data tes tidak memiliki target, sedangkan data trend itu memiliki tabel. Dan dapat kita lihat juga bahwa informasi yang ada pada data tes kali ini memiliki 13.564 kolom dan 17 fitur. Selanjutnya kita sambungkan file tes ini ke prediction. Nah, lalu kita buka prediction lagi. Nah, di sini langsung sudah terpapar hasilnya dari isi dua metode, yaitu menggunakan dua klasifikasi perhitungan, yaitu tree dan klasifikasi perhitungan tree dan naive Bayes. Di sini kita bisa lihat terdapat perbedaan dari tree dan naive Bayes, dan terdapat persamaan juga. Jadi antara tree dan naive Bayes ini tidak selalu sama. Ada juga perbedaan keterangan yang ditampilkan oleh tree dan naive Bayes ini. Contohnya kita bisa lihat pada kolom 16 itu menurut tree atau keterangan dari tree itu tidak berlangganan. Namun pada klasifikasi perhitungan naive Bayes itu memiliki keterangan bahwa pelanggan ini berlangganan. Jadi itu adalah perbedaan dari klasifikasi perhitungan naive Bayes. Selanjutnya, setelah kita menyambungkan data trend dan data tes, kita juga perlu menambahkan test and score. Untuk apa? Untuk melihat evaluasi dari perhitungan target. Dapat kita lihat di sini bahwa klasifikasi perhitungan dari algoritma tree ini menunjukkan 0,645, sedangkan naive Bayes menunjukkan 0,843. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Fikri dari kelas R4C dengan NPM 2023 3150043. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis teknik klasterisasi dataset menggunakan software Orange. Oke, selanjutnya adalah data klasterisasi. Kita pilih dulu file di sini, file. Habis itu kita pilih data. Nah, di sini saya sudah memilih data, yaitu tingkat kegemaran membaca masyarakat dan unsur penyusunnya menurut provinsi. Oke. Nah, buat kalian yang ingin mencari data, kalian bisa cari datanya di Badan Pusat Statistik Indonesia. Di situ ada banyak dataset yang telah disediakan. Nah, teman-teman, kemudian kita
Jika kalian di sini masih teks, kalian pilih kategorial, habis itu ini diganti menjadi feature. Jika sudah, langsung kita play aja. Oke, kita play. Nah, bagaimana kita melihat data ini? Kita sambungkan ini ke data table. Nah, di data table ini kita bisa melihat gitu. Ada 39 instant dan no missing data. Artinya data ini bagus gitu, nggak ada yang error. Dan ada 7 feature, no target variable, dan no meta attribute. Oke, selanjutnya kita memasukkan pre-processing. Nah, di pre-processing ini sebenarnya kita bisa jika data kita ada yang missing, kita bisa mengganti atau mengisi data yang rusak itu di input missing values. Namun kan data kita di sini datanya no missing values, jadi kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan normalize feature. Normalize feature itu fungsinya untuk apa? Tadi jika kita lihat datanya di sini itu angkanya masih lumayan besar gitu. Masih lumayan dari 0 ke atas, masih lumayan besar. Kita mengecilkan data itu menjadi 0 dan 0,1. 0 dan 1 gitu. Jika sudah kita pilih normalize feature dan juga kita pilih normalize to interval yang ini 0,1 gitu. Jadi data kita nanti hanya dari 0 sampai 1. Jika udah, kita melihat data kita yang sudah kita ubah menggunakan data table. Nah, di data table ini kita bisa mengubah namanya. Kita bisa mengubah namanya, rename atau enggak pencet F2 dari data normalisasi. Nah, kita sudah mengubah data ini, frekuensi membaca, durasi membaca, jadi ini angkanya tidak terlalu besar. Oke. Kemudian kita memasukkan algoritmanya. Algoritmanya kita menggunakan K-means, algoritma untuk klasterisasi. Menggunakan algoritma K-means. Di sini saya mengubah fixednya menjadi 2 dan from-nya menjadi 2. Mengubah ini untuk memberikan berapa klaster yang ingin kita buat itu. Di sini saya hanya ingin membuat 2 klaster saja, klaster 1 dan juga klaster 2. Oke, jika sudah, kemudian kita masukkan lagi algoritma atau scatter plot. Nah, di scatter plot ini ini bukan algoritma, ini adalah visualisasi gitu. Kita bisa melihat data mana yang sudah diklasterisasi C1 dan juga C2. Di akses ini kalian bisa pilih aja klaster, dan juga akses Y kalian bisa pilih provinsi. Dan kalian bisa ikutin settingan dari saya ini. Dan di sini kita sudah melihat ada klaster C1 dan juga C2. Di sini klaster C1 adalah tingkat kegemaran membaca tertinggi, dan C2 itu tingkat kegemaran membaca terendah gitu. Maksudnya yang C1 ini dari setiap provinsi. Jadi tingkat kegemaran membaca tuh C1 ini tertinggi dan C2 terendah. C1 tuh ada banyak yang ada Jambi, Jawa Barat. Ini ada bukan Jambi, ini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, berdasarkan provinsi. Itu kemudian kita melihat bagaimana kita melihat datanya. Kita langsung aja kaitkan ini dengan data table untuk melihat datanya. Data yang sudah kita klasterisasi.
Nah, di sini sudah terbagi menjadi dua klaster 1 dan juga klaster 2. Klaster 1 itu tingkat kegemaran membaca atau tingkat frekuensi membacanya itu tertinggi, dan klaster 2 itu tingkat kegemaran bacanya itu terendah atau biasa aja gitu. Nah, kita sudah punya dua klaster nih, klaster 1 dan juga 2 gitu. Kemudian bagaimana kita mengubah C1 ini menjadi tertinggi dan juga C2 ini kita ubah menjadi terendah. Karena berdasarkan frekuensi membaca di sini, C1 itu tertinggi itu 1,0 dan C2 itu 0,0. Jadi dia tuh datanya kecil gitu, terendah. Berdasarkan algoritma yang sudah kita pakai. Oke, langsung aja kita ubah nama itu dengan menyambungkan edit domain. Edit domain, kita pilih cluster C1 ini, kita ubah namanya menjadi tertinggi. Dan C2 ini kita ubah menjadi terendah. Ya, kita langsung apply aja. Nah, terus kita bagaimana untuk melihat datanya? Kita sambungkan lagi ini ke data table. Nah, kita bisa melihat data ini di klasterisasi ini sudah berubah menjadi tertinggi dan juga terendah. Berdasarkan algoritma yang sudah kita pakai, dan juga hasilnya di sini klaster 1 itu tingkat kegemaran membacanya itu tertinggi dan juga klaster 2 itu terendah. Itu ada Aceh, ada Sumatera Barat, ada Riau gitu. Jadi begitu untuk cara klasterisasi. Sekian, alhamdulillah ya rabbil alamin.